Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windarti, saya Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengucapkan banyak terima kasih untuk dosen mata kuliah Sosiologi Hukum yang selama ini telah mengajarkan dan memberikan saya pengalaman yang luar biasa dengan keadaan yang cukup rumit, yaitu karena adanya virus COVID-19. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS, yaitu yang pertama, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan PSBB di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, kepatuhan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama agar pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau yang selama ini disebut dengan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang efektif. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan dapat mematuhi himbauan pemerintah terkait PSBB. Tanpa adanya kesadaran dari masyarakat dan kepatuhan dari setiap orang, maka PSBB tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Pelanggar PSBB kini wajib mengisi surat pernyataan tak akan mengulangi kesalahan untuk tidak melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun dalam kondisi yang sangat rumit, masih ada banyak sekali masyarakat yang belum patuh terhadap pelaksanaan PSBB tersebut dengan berbagai macam alasan. Yang pertama yaitu karena alasan ekonomi. Padahal peraturan tersebut telah gencar diinformasikan baik melalui media massa maupun media sosial. Jadi kekhawatiran masyarakat memang wajar dan perlu dipahami. Sosialisasi awal yang telah dilakukan memang sangat penting. Jadi selain itu, penegakan hukum yang tegas juga sangat penting diharapkan untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat, supaya masyarakat tersebut juga ikut patuh terhadap peraturan pemerintah yang telah dibuat. Jadi PSBB demi kemaslahatan bersama melawan corona, pemerintah menekankan pentingnya penegakan hukum untuk menunjukkan bahwa wabah COVID-19 adalah masalah yang nyata dan serius. Namun dalam penerapannya membutuhkan koordinasi para pembuat kebijakan dan lintas sektor yang efektif serta kebijakan yang sinkron. Jadi supaya apa yang menjadi kekhawatiran mengenai virus corona segera berakhir dan masyarakat bisa beraktivitas seperti semula. Oleh karena itu, pemerintah pun sangat membutuhkan warga masyarakat untuk tetap mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah sudah mengeluarkan aturan-aturan yang sedemikian rupa, tetapi masyarakatnya masih banyak yang tidak mematuhi, jadi virus tersebut tidak akan segera berakhir, dan tanpa adanya kesadaran tersebut PSBB itu tidak akan berjalan dengan efektif. Yang kedua yaitu efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan PSBB di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, pemberian sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tersebut berisi tentang ketentuan sanksi terhadap pelanggaran PSBB khususnya di daerah Jakarta dalam penanganan pandemi corona. Isinya yaitu mengatur agar warga patuh mengenakan masker di luar rumah. Tetapi dalam hal ini tidak hanya masker saja ya, masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi setiap orang mau melakukan kegiatan di luar rumah, yaitu harus menggunakan segala macam yang steril, kayak cuci tangan yang steril, dan semuanya itu telah diatur dalam peraturan tersebut. Sudah ada himbauan dari pemerintah sendiri untuk masyarakatnya. Ada juga soal pembatasan jumlah penumpang di dalam kendaraan pribadi dengan aturan jaga jarak fisik atau physical distancing seperti yang telah diumumkan sebelumnya. Jadi selanjutnya warga diminta beribadah di rumah.
Apabila tidak melaksanakan hal tersebut, maka satuan polisi, pamong praja, atau satpol pp tersebut kemungkinan akan memberikan sanksi, yaitu sanksinya berupa teguran. Lalu perusahaan-perusahaan yang sektor usahanya tak dikecualikan harus menerapkan kebijakan pekerja di rumah. Jadi sanksi yang diberikan untuk setiap jenis pelanggaran yaitu berbeda-beda. Ada yang hanya sanksi administratif berupa teguran atau kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi. Ada juga denda yang nilainya paling kecil 100.000 hingga terbesar 10 juta. Jadi pemerintah DKI dia melanjutkan harus mengawasi warga dengan ketat. Jadi menurut saya pemerintah pun harus mengawasi masyarakat tersebut dengan ketat supaya pencegahan penularan virus corona memerlukan kesadaran kolektif dari seluruh elemen-elemen masyarakat yang ada. Karena menuntut kesadaran kolektif, maka penerapan pun juga harus ketat. Jadi semua peraturan yang telah dibuat apabila tidak dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, maka semuanya tidak akan berjalan dengan efektif, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan tersebut juga harus efektif dalam menjalankan tugasnya. Jadi tidak hanya untuk warga masyarakatnya saja, terus himbauan-himbauan tidak hanya perlu disampaikan cukup sekali dua kali, jadi harus melakukan pemahaman berkali-kali agar masyarakat tersebut dapat mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah supaya virus corona tersebut segera berakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.